Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Sidi Permadi. Dan saya masih serta regan saudara, kita langsung ke berita pertama. Ya Allah. Volume lumimpak kawan-kawan. Saudara, hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda Lok Sumawe menyebabkan belasan kampung atau desa terendam banjir. Visual udara menggambarkan banjir yang meluas dan merendam belasan desa di Lok Sumawe, Aceh. Ketinggian air yang disebabkan intensitas hujan tinggi membuat permukiman warga terendam banjir. Sebagian warga masih bertahan di rumah mereka. Jembatan Jalan Nasional Medan Banda Aceh di Simpang 4 Morah 2 Pidi Jaya terputus. Akses transportasi di jalur utama Medan Banda Aceh lumpuh total. Jembatan yang selama ini menjadi akses vital lintas provinsi tidak lagi dapat dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Arus transportasi di jalur utama Medan Banda Aceh terhenti total setelah jembatan di kawasan Simpang 4, Kecamatan Morah 2, Kabupaten Pidi Jaya dilaporkan putus pada hari ini. Warga yang hendak bepergian menuju Banda Aceh maupun Medan harus mencari jalur alternatif lainnya. Lintas sudah jatuh, kita sudah terputus total. Ini dia. Banjir disertai longsor menyebabkan jalan lintas Aceh Tengah Biren terputus total. Sejumlah kendaraan terpaksa menghentikan perjalanan karena material longsor dan pohon tumbang menutup badan jalan. Jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Biren terputus. Banjir yang terjadi sejak Rabu malam membuat air meluap ke badan jalan. Tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik membuat kendaraan tidak bisa melewati jalur ini. Kepolisian Aceh tengah diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ini dia. Sejak Rabu kemarin, petugas megavokasi warga di Kecamatan Leksukon, Kabupaten Aceh Utara Aceh. Dengan menggunakan tali, satu persatu warga dievakuasi dari banjir yang semakin meluas. Banjir menyebabkan pusat ibu kota Kabupaten Aceh Utara di Kecamatan Leksukon lumpuh total. Ketinggian air di sejumlah permukiman rata-rata mencapai 1 meter lebih, menyebabkan warga harus dievakuasi. Sejumlah petugas polisi bersiaga di lokasi banjir untuk membantu warga serta memantau kenaikan debit air di sejumlah titik rawan.
Rojiun. Ini kawasan Lubuk Min turun ya, di Lumin Park. Kita hari ini pada subuh ini hanyut. Banjir bandang menerjang Lubuk Min turun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Air menerjang pemukiman warga dan menghanyutkan sejumlah kendaraan. Satu warga ditemukan meninggal usai terbawa arus. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih mendata jumlah korban akibat peristiwa ini. Selain di Kecamatan Koto Tengah, hujan ekstrem yang melanda Kota Padang dilaporkan juga menyebabkan banjir di 2 kecamatan lainnya, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Pauh. Umur setengah mayat tadi, kira-kira umur 50 ke bawah lah. Kondisi ke dalam sudah meninggal aja. Airnya kemana? Airnya tetap tinggi tadi. Ketinggian seberapa dari mana? Ya semua ada lah. Tapi kalau yang arus kencang itu kita nggak tahu. Soalnya dari arus kencang itu ini kiriman nampaknya sama korban ini. Hingga Kamis siang, banjir masih menggenangi ruas Jalan Gatot Subroto, tepatnya di kawasan Kampung Lalang, Kota Medan. Warga mengaku banjir mulai menggenangi kawasan ini sejak Kamis pagi. Selain jalan protokol yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai, banjir juga menggenangi sejumlah rumah di kawasan ini. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Seorang bayi dievakuasi menggunakan kontainer plastik saat banjir melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir yang merendam sejumlah area di Sumatera Utara mengakibatkan banyak warga harus mengungsi. Seorang bayi terpaksa dievakuasi kala banjir merendam rumahnya. Penyelamatan bayi itu dilakukan di dalam kontainer plastik oleh warga dari atas atap rumah yang kebanjiran. Banjir yang terjadi di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah ini bahkan terus meninggi hingga air mencapai atap rumah. Banjir Tapanuli Tengah menjadi satu dari 11 kabupaten di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir maupun longsor. Buka dulu. Lumpuhnya jalan lintas Medan Binjai akibat terendam banjir menyebabkan pengendara motor dari arah Binjai tujuan Medan dialihkan untuk masuk ke jalan tol dengan pengawalan polisi dan pengelola tol. Pemotor diberikan akses masuk melalui gerbang tol Seisamayang dan diarahkan keluar melalui gerbang tol Helvetia. Ayo, hati-hati Pak. Ayo, hati-hati Pak. Ayo Pak, hati-hati Pak. Korban luka maupun meninggal akibat banjir di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dibawa ke Puskesmas Batang Toru. Hingga Kamis siang, data Puskesmas ada 113 warga yang luka-luka dan tengah ditangani. Puskesmas kekurangan pasokan obat-obatan akibat akses ke wilayah ini terhalang longsor. Yang meninggal 17, yang luka 113. Oke, Bu. satu listrik, satu yang kedua obat-obatan buat apa juga kami kewalahan. Cuma pasien-pasien yang tertangani di sini kami sudah koordinasi dengan dinas, kami oper ke rumah sakit Bayangkara. Banjir juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kecamatan Sungai Mas menjadi wilayah terdampak paling parah. Tim BPBD Aceh Barat mengevakuasi 33 keluarga ke area yang lebih aman. Banjir merendam permukiman warga di 4 kecamatan, termasuk Kecamatan Sungai Mas, Arongan Lambale, Woila Timur, dan Kecamatan Pante, Ciremen. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, jembatan Gunung Nago hancur diterjang derasnya arus sungai.
Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kuranji dengan Kecamatan Pau ini putus. Sebelumnya warga melakukan penjagaan dan melarang pengendara untuk menyeberang di atas jembatan. Menggulung. Datangnya tiba-tiba, Pak? Tiba-tiba. Terus dihantam jembatan? Hantam, putus. Pemerintah melalui BNPB akan mengerahkan helikopter dan pesawat untuk mempercepat penanganan darurat bencana termasuk proses evakuasi korban yang terjebak banjir. BNPB sendiri ini beberapa kali menerima telepon dan permintaan untuk mengevakuasi keluarga mereka yang terdampak di Aceh sejak tadi malam. Dan memang ada beberapa kendala yang disampaikan oleh BPBD setempat terkait dengan akses dan lain-lain. Ini juga menjadi dasar sebenarnya pertimbangan kenapa kemudian Kepala BNPB memutuskan untuk membawa 4 unit satuan udara sekaligus, itu 1 heli Airbus DC-55, kemudian 3 pesawat fixed-wing Caravan. Sejumlah bencana banjir dan longsor terjadi di Sumatera, mulai dari Sumatera Utara meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, diikuti Aceh dan Padang, Sumatera Barat. Modifikasi cuaca akan dilakukan untuk menunjang percepatan evakuasi dan penyaluran bantuan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rizka Devi di Aceh, Emir Syah Purba di Medan, Sumatera Utara. Saya ke Rizka terlebih dahulu. Rizka, seperti apa kondisi terkini di Aceh? Ada berapa desa yang terdampak banjir? Ya, benar sekali, Cindy. Ini usai hujan deras yang mengguyur Aceh selama 3 hari terakhir ini menyebabkan hampir seluruh wilayah Aceh ini tergenang banjir, dampak banjir. Seperti pada saat saya melaporkan ini, saya melaporkan langsung dari Kota Banda Aceh, di mana ini merupakan salah satu rumah warga yang ikut tergenang banjir, dan juga ketinggian banjir ini berkisar antara 30 cm sampai dengan 50 cm, dan ini kalau bisa dilihat memang sudah mulai surut. Dari tadi pagi memang ketinggian banjir ini cukup tinggi, sehingga memang di beberapa poros kota ini juga ikut terendam, dan juga di beberapa jalan yang memang ada di poros kota ini memang ikut terkendala. Sementara kalau kita beranjak ke wilayah lain, ini ada beberapa wilayah yang memang cukup parah untuk terdampak banjirnya. Ini mulai dari Banda Aceh sampai dengan Aceh Tamiang. Ini kalau kita urutkan dari Banda Aceh, kemudian Aceh Besar, di Pidi, kemudian Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, Luk Sumawe, Aceh Timur, Langsa, dan juga Aceh Tamiang. Dan juga ada 2 wilayah lainnya yang memang banjir disertai dengan tanah longsor, yakni Benar Meriah dan juga Takengon. Nah, untuk beberapa data sementara yang kami peroleh dari BPBD setempat ini ada 23, dari BPBA, dari 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Saat ini memang ada 119 ribu jiwa yang memang terdampak, dan juga ada dari 33.817 KK. Dan pengungsi yang terdata ini ada 20.000 jiwa sampai dengan dari 6.000 KK, dan juga untuk korban yang meninggal, hilang, dan masih dengan kerusakan ringan untuk rumah dan juga bangunan-bangunan lain, ini masih dalam tahap pendataan. Sementara untuk beberapa daerah yang memang tergolong cukup parah terdampak banjirnya ini ada di wilayah Pidi, ini ada 7.000 jiwa, 7.585 jiwa yang memang terdampak, dan juga di Aceh Timur, di Aceh Tamiang, dan juga di Aceh Utara. Sementara untuk proses evakuasi ini memang sudah mulai dilakukan dari kemarin, dan juga proses evakuasi ini melibatkan tim gabungan mulai dari BPBA, kemudian BPBD, dan Basarnas, TNI Polri, beserta juga dibantu oleh relawan baik mahasiswa maupun komunitas-komunitas lain beserta dengan warga. Dan juga kita akan update informasi terbaru terkait dengan perkembangan banjir di Aceh. Cindy. Baik, terima kasih Rizka. Dari Aceh kita sekarang bergeser ke Emir Syah di Medan, Sumatera Utara, Saudara. Emir, apakah warga terdampak sudah dapat ditangani? Ada berapa rumah warga yang mengalami kerusakan? Ya, selamat petang Saudara. Sampai dengan saat ini debit air
di sungai yang ada di Kota Medan masih tinggi dan sejumlah daerah di Kota Medan masih tergenang banjir. Setidaknya informasi yang saya peroleh ada 21 kecamatan yang terdampak banjir di Kota Medan meskipun tidak setiap kelurahan yang ada di kecamatan tersebut terdampak banjir. Dan seperti di belakang saya, saudara, ini merupakan salah satu sungai yang ada di Kota Medan. Ini merupakan aliran Sungai Deli yang di seberangnya dapat Anda lihat adalah kawasan penduduk bernama Kampung Aur yang berada di Kecamatan Medan Maimun. Di sini, saudara, saya informasikan ada sekitar 100-an kepala keluarga yang terdampak akibat banjir ini. Memang Kampung Aur ini merupakan salah satu yang terparah yang terdampak banjir di Kota Medan karena memang letaknya berada persis di samping Sungai Deli. Dan untuk warga yang berada di Kampung Aur ini sendiri, saudara, sudah dievakuasi tadinya, begitu juga dengan posko pengungsian yang telah didirikan oleh BPBD dan juga dapur-dapur umum yang telah disediakan untuk mengurangi beban para pengungsi. Dan juga selain merendam kawasan di Kampung Aur ini, saudara, banjir juga menggenangi sejumlah kawasan lainnya seperti di Kecamatan Medan Selayang dan juga Kecamatan Medan Sunggal yang mana banjir memiliki ketinggian yang bervariasi mulai dari 1 hingga 2 meter yang tentu mengakibatkan warga yang mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Begitu juga dengan ruas-ruas jalan yang tergenang, saudara. Setidaknya ada beberapa ruas jalan nasional yang lumpuh total akibat banjir yang melanda Kota Medan pada hari ini, seperti jalan lintas Medan Binjai, yaitu di Jalan Gatot Subroto, dan juga jalan lintas Medan Tebing Tinggi yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja. Informasi tadi juga, saudara, untuk di Jalan Gatot Subroto dikarenakan tingginya banjir yang menggenangi jalan sehingga para pengendara sepeda motor dialihkan untuk masuk ke tol C Semayang untuk nantinya diarahkan keluar ke tol Helvetia karena memang sebagian ruas jalan di kawasan tersebut tidak dapat dilalui oleh pengendara. Dan hingga sampai sore ini, saudara, hujan masih terus mengguyur Kota Medan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan debit air sungai yang ada di Kota Medan ini masih terus tinggi dan dikhawatirkan juga debit air banjir yang menggenangi Kota Medan ini belum tampak kapan akan mengalami surut. Ya, potensi banjir masih tampak akan berlanjut. Lantas upaya penanganan yang akan dan sudah dilakukan apa saja, Emir Syah? Singkat saja. Ya, tentu, saudara, untuk penanganan sendiri dari BPBD dan juga pemerintah setempat, langkah pertama adalah mengevakuasi warga-warga yang terdampak banjir yang mana tidak bisa melakukan evakuasi mandiri. Seperti di belakang saya, Kampung Aur ini, saudara, evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Begitu juga langkah selanjutnya adalah mendirikan posko-posko di tempat yang lebih tinggi dan lebih aman agar warga yang terdampak banjir dapat beristirahat ataupun melakukan aktivitas lainnya. Begitu juga dengan dapur-dapur umum yang untuk menyediakan pasokan makanan pengungsi. Baik, terima kasih Emir Syah dari Medan, Sumatera Utara, dan sebelumnya juga ada Rizka dari Aceh. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.